Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih dapat bertatap muka kembali, berbincang-bincang kembali. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha esa, maha tunggal, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia. Saudara sekalian, kembali kita berbincang-bincang bersekitaran tentang perbandingan agama. Yang dalam hal ini kita masih mengkritisi beberapa ayat daripada Alkitab, ya, atau Bible, yang membicarakan tentang satu hal yang sangat prinsipal, yang sangat krusial yang biasanya di setiap satu keyakinan agama gitu ya. Nah, di Islam gerbang seseorang untuk bisa masuk ke dalam agama Islam itu, tanda gitu, resminya seseorang itu keislamannya adalah dengan bersyahadat. Ya, kita kenal itu dan semua orang Islam pasti akan kenal dengan dua kalimat syahadat, yakni berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain daripada Allah, satu-satunya Allah yang berhak untuk dipertuhankan itu, ya, maknanya begitu. Kemudian aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ada dua kalimat yang digabungkan menjadi satu, dan itu menjadi satu pernyataan resmi seseorang resmi dan sah memeluk agama Islam. Saya ulangi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain daripada Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu menjadi gerbang seseorang untuk bisa atau diakui secara resmi dia telah memeluk agama Islam. Nah, gerbang di agama saudara-saudara kita yang beragama Kristiani, dinyatakan resmi seseorang telah memeluk agama Kristen biasanya dengan melalui ritual baptis, ya, pembaptisan begitu ya, sehingga nanti ada ketentuan-ketentuan dalam seseorang akan melaksanakan baptis. Baptis itu secara simpel, orang yang dibaptis nanti akan dicelupkan, begitu ya, ditenggelamkan di dalam kolam baptis. Kalau di tempat tersebut ada kolam untuk pembaptisan, di sebagian tempat ada yang dilaksanakan di kolam yang besar gitu. Ada yang khusus di gereja yang membuat kolam ataupun kayak seperti bak begitulah, kolam kecil, kemudian dicelupkan di sana, dimandikan, ya. Ada juga yang bahkan di sungai, ya, dibaptis di sungai gitu ya. Ya, pokoknya dicelupkan di air seketika seluruh badannya, kemudian diangkat kembali. Nah, itu saudara bisa dilihat banyak YouTube yang memperlihatkan tentang proses pembaptisan itu. Nah, saudara sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, secara konsep dan hal ini sudah pernah kita bicarakan, sudah pernah kita perbincangkan dalam video-video sebelumnya, bahwasanya seluruh Nabi dan Rasul itu mengajarkan atau membawa ajaran Islam. Dari Nabi Ibrahim itu, kalau dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 84, bahwasanya
seluruh para nabi itu membawa agama Islam. Dan di akhir surat Ali Imran ayat 84 itu di sana dikatakan wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya orang-orang muslim gitu loh. Dan kami semua beragama Islam begitu. Termasuk di dalamnya adalah Yesus dan Muhammad. Nah, kalau seandainya Yesus dan Muhammad itu sama-sama beragama atau membawa agama Islam, seharusnya atau idealnya tidak mungkin ada perbedaan dalam cara dalam cara penentuan dan ritual untuk mengislamkan atau masuknya seseorang dalam agama itu. Ya, berkaitan dengan hal ini, maka perlu kita coba memberikan sorotan atau menyoroti tentang resminya seseorang, apakah dia apakah dia sah masuk ke dalam satu agama itu bersyahadat atau dibaptis, begitu ya. Karena di dalam saudara-saudara kita yang beragama Kristiani itu ritual resminya seorang itu dibaptis. Nah, pertanyaannya lebih lanjut lagi, benarkah Yesus mengajarkan pembaptisan? Ya. Atau Yesus sendiri mengajarkan tentang syahadat juga seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka tema yang akan kita bicarakan hari ini adalah berkisaran tentang syahadat versus baptis. Ya. Kalau di dalam Islam, sekali lagi saudara, kita tidak sanksi. Tidak ada Islam manapun mengajarkan tentang seseorang untuk masuk ke dalam Islam itu tidak ada ritual selain dengan pengucapan kalimat syahadat. Itu tidak ada. Ya. Jadi kita lihat kalau seandainya Yesus dan Muhammad itu sama-sama dalam ajaran Islam, membawa agama Islam, harusnya juga Yesus mengajarkan syahadat, bukan mengajarkan baptis. Maka ini yang menjadi topik pembicaraan kita. Syahadat versus baptis. Baik saudara, sebelumnya kita lihat dulu ayat yang tertuang di dalam Al-Quran, yang Allah tuangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 138. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah Allah itu ada tanda kutipnya di sana, ada nomor kutipan. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Oke. Itu Al-Baqarah ayat 138. Sibghah artinya adalah celupan. Nah, ini celupan. Sibghah Allah, celupan Allah yang berarti iman kepada Allah, tidak disertai dengan kemusyrikan. Ya, celupan yang dimaksud di sini adalah Allah memberikan warna terhadap seseorang tentang keakidah dan keyakinannya kepada Allah. Begitu, bukan kepada Yesus, tapi kepada Allah. Kepada Allah supaya secara resmi dan secara jelas dan nyata dia betul-betul beriman hanya kepada Allah. Begitu. Nah, berkaitan dengan syahadat dan baptis, kita akan lihat ada beberapa ayat di dalam Bible yang ini perlu kita cermati dan perlu kita kritisi dan perlu juga kita soroti. Kita lihat dulu surat Yohanes pasal 17 ayat 3. Di sana ayatnya berbunyi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kita ulangi saudara, Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bila dicermati saudara, separuh ataupun sebahagian dari kalimat yang tertuang di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 ini,
ada mengandung makna daripada syahadatain atau dua kalimat syahadat. Di mana keparuhan kalimat itu? Yakni pada kata-kata satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini dua kalimat syahadat yang kalau disandingkan dengan syahadat yang disebutkan oleh orang-orang Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu setara begitu, seimbang dan semakna, ya, semakna. Ingat, maknanya sama meski dengan dialek yang berbeda ataupun tata bahasanya sedikit menggunakan bahasa yang agak berbeda. Satu-satunya Allah yang benar itu semakna dengan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Sama. Kemudian mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ingat, dalam potongan kalimat yang kedua ini, Yesus dinyatakan dengan jelas dia seorang utusan. Mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau kita setarakan dengan kalimat potongan kedua dari syahadat orang Islam, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi juga Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, di sini mengenal Yesus Kristus juga sebagai utusan Allah. Dua potong kalimat yang setara, semakna dengan syahadat yang dilakukan oleh orang Islam. Apa yang dikatakan oleh Yohanes pasal 17 ayat 3 tersebut ada dikukuhkan atau dikuatkan oleh pernyataan Yesus dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-19. Maaf, ini ada terbawa ayat ke-32. Di ayat ke-19 jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Pernyataan keesaan Allah di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 itu dikuatkan oleh Yesus, pernyataan Yesus sendiri yang tertuang di dalam Markus pasal 12 ayat 29. Ya, bahwasanya di sana seruan Yesus kepada kaumnya, yakni Bani Israel, untuk hanya mempertuhankan Allah saja. Allah yang Esa. Tuhan yang Esa. Tidak boleh ada Tuhan yang lain. Ini pengukuhan dan penguatan atas kalimat satu-satunya Allah yang benar. Maka jelas ini pernyataan Yesus ternyata juga mengajarkan tentang kalimat syahadat. Nah, kenapa sekarang yang muncul adalah ajaran baptis? Padahal, saudara, kalau kita mau cek, ya, kalau kita mau jujur, di dalam Alkitab itu, Yesus tidak pernah sekalipun membaptis orang. Tidak ada. Ya. Meski, kita juga fair, kita lihatkan, ada perintah di dalam Matius, pernyataan tentang untuk melakukan baptis. Nih, Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke. Ayat ini sebetulnya sudah kita bahas pada pertemuan, pada video-video sebelumnya tentang kisah pembaptisan Yesus penuh bermasalah, atau ayat tentang baptis itu adalah ayat palsu. Di dalam the five of gospel, ayat ini dinyatakan oleh 76 para ahli pakar Alkitab. Nah, saya katakan sekali lagi, pakar Alkitab menyatakan Matius pasal 28 ayat 19 itu ditulis dengan tinta merah. Sebagaimana yang pernah kita ulas, bahwasanya dalam the five of gospel tersebut, ayat Injil yang ditulis dengan bukan tinta merah, tapi tinta hitam. Sebagaimana yang kita ketahui, ayat Injil yang ditulis dengan tinta hitam itu dinyatakan dengan jelas
Yesus tidak menyatakan hal itu. Artinya ini bukan perkataan atau bukan perintah dari Yesus sendiri. Ya, siapa perkataan siapa? Siapa lagi? Tentunya tambahan dan sisipan dari para penulis Alkitab itu sendiri. Ya. Dan 76 para ahli itu mengatakan ini tidak perkataan Yesus alias palsu. Maka tidak bisa ini dijadikan patokan dan pegangan. Ayat ini bermasalah. Matius pasal 28 ayat 19, ayat ini bermasalah. Saudara boleh baca nanti di dalam The Five of Gospel. Ya, buku itu hasil dari seminar yang dilakukan oleh 76 pakar ahli Alkitab, dan itu pernah kita bahas sebelumnya. Dan saya rasa tidak perlu saya mengulang-ulang kembali. Artinya kedudukan Matius pasal 28 ayat 19 ini tidak bisa dijadikan sandaran, tidak bisa dijadikan acuan, dan tidak bisa dijadikan pegangan. Tidak bisa dijadikan dalil sebagai perintah untuk melaksanakan pembaptisan. Ditambah lagi karena memang Yesus sendiri seumur hidupnya, selama Yesus hidup, ya, selama kurang lebih 33 tahun itu, dia tidak pernah membaptis orang sekalipun. Bahkan ironinya, dia yang dibaptis malahan oleh si Yohanes. Lihat nih di Matius pasal 3 ayat 13. Kisahnya itu ada diceritakan di 13 sampai 17, namun kita ambil saja di pasal 13. Di ayat 13. Apa bunyinya? Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Kan lucu. Yesus yang diposisikan sebagai Tuhan dibaptis oleh Yohanes yang notabene itu adalah manusia biasa. Masa Tuhan dibaptis oleh manusia? Tuhannya diresmikan oleh manusia. Itu nggak logis. Itu nggak masuk akal. Maka kalau begitu, mana yang bisa dipertanggungjawabkan? Jelas yang bisa dipertanggungjawabkan adalah dua ayat sebelumnya, yakni Yohanes pasal 17 ayat 3 dengan Markus pasal 12 ayat 29. Di mana dengan jelas dan tegas di sana Yesus mengatakan bahwasannya hanya satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Artinya kalau diarabkan itu semakna dengan kata-kata asyhadu an la ilaha illallah wa Yesus Rasulullah. Itulah syahadat yang diajarkan oleh Yesus. Karena itu juga diperkuat oleh dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang-orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Pernyataan Yesus sendiri. Sedangkan Matius pasal 28 ayat 19, Yesus sama sekali tidak pernah mengatakan kalimat ini. Dan itu yang mengatakan sekali lagi adalah 76 pakar Alkitab yang telah melakukan seminar. Ya. Dia menarik kesimpulan, menulis ayat ini dengan tinta hitam, maka dia mengatakan Yesus tidak pernah tidak pernah mengatakan kalimat tersebut. Ya. Dan di dalam Matius pasal 3 ayat 13, ayat ini pun bermasalah. Masalahnya mana? Tidak logis kalau Tuhan diresmikan di yang meresmikan sosok dipertuhankan, disahkan dia dituhankan itu adalah Yohanes. Ya, sahnya seseorang masuk ke dalam Kristen, dalam gaya iman Kristen itu kan melalui baptis. Nah, sekarang Yesus justru dibaptis oleh Yohanes, yang notabene Yohanes itu manusia, Yesus Tuhan. Gak salah tuh. Harusnya Tuhan yang membaptis manusia, bukan manusia yang membaptis Tuhan. Nah, itu kekeliruan yang terjadi, kejanggalan yang terjadi dari ritual baptis. Maka dalam hal ini kalau kita perbandingkan Yohanes pasal 13 ayat 3, Yohanes pasal 17 ayat 3 dan Markus pasal 12 ayat 29,
kita hadapkan dengan Matius pasal 28 ayat 19 dan Matius pasal 3 ayat 13, maka terjadi pertentangan. Pertentangan antara ajaran Yesus syahadat atau ajaran Yohanes membaptis. Ya, silakan dipertimbangkan dan dipikirkan, Yesus sebenarnya mengajarkan syahadat atau mengajarkan baptis. Kalau Yesus mengajarkan syahadat, tuh ada ayatnya di dalam Yohanes dan Markus. Sedangkan ajaran baptis itu bukan dari pernyataan Yesus dan bukan ajaran Yesus, tapi orang-orang yang menambah dan menyisipi ajaran baptis itu di dalam ajaran kekristenan. Baik saudara, ini membuktikan Yohanes dan Markus membuktikan bahwasanya di dalam Alkitab, di dalam ajaran Kristen ada ajaran syahadat, bukan ajaran baptis. Karena Yesus tidak pernah membaptis orang sekalipun, tidak ada satupun manusia selama Yesus masih hidup pernah dibaptis oleh Yesus. Itu tidak pernah ada. Yang ada, Yesus dengan jelas, dengan seruan yang tegas mengatakan bahwasanya untuk mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Asyhadu an la ilaha illallah wa Yesus Rasulullah. Itulah yang diajarkan oleh Yesus. Syahadatnya Yesus. Demikian, semoga ini bermanfaat dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.